Ya, terima kasih masih bersama kami di Suara Dewan pada malam hari ini dan saya juga masih ditemani oleh Bapak Arif Fadila dan juga Bapak Rektor Profesor Dr. Muhammad Mizan ya. Nah, baik, mungkin untuk Anda yang ingin nanti bertanya ya, yang punya pertanyaan seputar seperti apa beasiswa, seperti apa pertukaran mahasiswa Aceh dan Malaysia, boleh nanti ditelepon di nomor telepon yang akan tertera di layar televisi Anda. Saya ke Pak Arif dulu nih. Pak, bagaimana menurut Anda mahasiswa Aceh sendiri yang mereka juga kebanyakan dari keluarga yang tidak mampu. Ya. Nah, ada yang mendapatkan beasiswa, ada yang tidak. Nah, seharusnya pemerintah Aceh seperti apa mendukung niat belajar dari mereka sendiri? Karena kebanyakannya dari desa, dari kampung datang ke Banda Aceh, kemudian mereka terhalang dengan biaya yang sangat luar biasa banyak sekali. Seperti apa nih, Pak? Ya, sebenarnya apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah sekarang ini terhadap pembiayaan pendidikan khususnya perkuliahan ya, biaya beasiswa untuk mahasiswa dan lain sebagainya. Saya lihat itu sudah bagus. Artinya sudah ada lembaga, sudah ada pengaturan dan sebagainya. Nah, tinggal sekarang para mahasiswa-mahasiswa kita ini kan berusaha untuk mencari tahu di mana ada program-program beasiswa tersebut. Kalau kita cuma menunggu dan menunggu, sepertinya kan usaha kita tidak akan membuahkan hasil yang maksimal seperti yang kita harapkan. Maka kita harus aktif, dalam hal ini kita harus aktif. Seperti kita tahu sekarang ini kan mahasiswa-mahasiswa kita ini kan banyak paguyuban. Ada Ikamba, ada Impija, ada apa namanya itu, dan lain sebagainya kan. Jadi organisasi-organisasi kemahasiswaan ini kan seharusnya aktif dia. Berkomunikasi dengan pemerintah daerahnya, berkomunikasi dengan pemerintah provinsi. Yang pada akhirnya adalah untuk didapatkannya perhatian, kemudian program-program pendidikan yang ada di pemerintahan ini kan bisa kita tahu bagaimana mekanisme untuk mendapatkannya, itu dia. Kalau kita cuma menunggu, saya pikir nggak akan berhasil itu. Padahal kan sekarang ini kan pendidikan di Aceh ini kan perhatian pemerintah Aceh sudah maksimal. Dengan segitu banyaknya uang yang disiapkan untuk pembiayaan perkuliahan mahasiswa tersebut, kalau kita tidak bisa ikut merasakan bahagian dari mendapatkan dari bantuan tersebut, saya pikir sia-sia saja sebagai warga Aceh. Ya kan? Nah, kalau antusiasme mahasiswa sendiri ketika mendengar beasiswa ini seperti biasanya nih, Pak? Ya, kita kan bisa melihat sekarang ini menjadi keluhan ketika saya melakukan reses, turun ke lapangan, berdialog dengan masyarakat. Poin penting yang disampaikan masyarakat memang sektor pendidikan. Mereka mengeluhkan proses biaya-biaya pendidikan yang dirasakan memang menjadi sesuatu yang dirasakan masih menjadi sebuah hambatan bagi mereka dengan keterbatasan pembiayaan perkuliahan, sekolah dan sebagainya. Maka kita hanya memberikan solusi bahwasanya mereka kita mintakan untuk proaktif mencari informasi-informasi, kalau perlu ya libatkan juga pemerintah di tingkat kampungnya. Pak Gecik tolong bantu di mana ada beasiswa yang ada. Jadi semua itu kan melalui usaha-usaha yang kita lakukan sendiri, sehingga pada akhirnya kita tahu semakin kita kuat berusaha, saya yakin pasti akan dapatlah informasi-informasi tentang pembiayaan perkuliahan tersebut. Semakin 2018 ataupun nanti ke depannya, apakah akan ada banyak sekali beasiswa yang akan diberikan oleh pemerintah Aceh kepada mahasiswa di Aceh nih, Pak? Iya, kalau saya lihat persentasenya terus meningkat kan, persentase pembiayaannya terus meningkat. Dengan seiring meningkatnya pembiayaan tersebut, tapi kita lihat ada juga mahasiswa-mahasiswa kita seperti yang disampaikan tadi itu, yang wilayah-wilayah yang kurang yang mendatang mari itu kan banyak nggak tertampung. Artinya tidak ikut merasakan memperoleh pembiayaan beasiswa tersebut. Maka kita berharap sekali lagi adik-adik mahasiswa itu melalui organisasi-organisasi mereka untuk bisa proaktif mencari informasi tersebut di internet, di YouTube dan sebagainya, kan banyak tuh informasi pendidikan dan sebagainya, itu bisa diakses. Kemudian juga ada bidik misi di Jakarta, di APBN dan sebagainya, kan banyak itu. Tinggal aja yang paling penting mahasiswanya aktif cari tahu dan informasi-informasi yang ada. Bisa dikatakan harus melek melek internet juga. Karena kebanyakan mahasiswa juga keluarnya informasi dari media sosial juga ya, Pak ya. Betul. Nah, jadi berarti kalau handphone atau media sosial jangan dipakai untuk upload status aja nih. Oke. Nah, saya kembali ke Bapak Rektor. Bapak Rektor Mizan. Iya. Target utamanya nih apakah S1, S2 atau S3 atau bagaimana? Ya, Bu ya, sebenarnya kita buka kepada tiga peringkat.
S1 boleh, S2 boleh, S3 pun boleh. Jadi sasaran saya yang utamanya adalah S1. Sebab kita lihat S1 ini golongan muda-mudi ini amat penting sebab kita faham kalau golongan muda-mudi ini kita bentuk dengan betul, ianya akan melahirkan masyarakat yang baik. Bila masyarakatnya baik, maka negaranya baik. Kan? Bila negaranya baik, akhirnya umat Islam itu sendiri akan jadi lebih baik. Kan? Baik. Malah kita juga sebenarnya buka peluang pendidikan ini juga, termasuk beasiswa ini kepada yang S2 dan S3. Dan saya telah bicarakan perkara ini bersama dengan Dikti Indonesia, dengan Kementerian Riset juga, dan ini telah kita buktikan melalui beberapa perjanjian sebelum ini dengan beberapa universitas lain seperti di Surabaya dan di Jakarta, yang mana ada dua metode. Satu, kalau yang S2, S3 ini mereka datang terus ke Malaysia. Okey, mereka mungkin duduk, kalau S2 itu boleh menjangkau 2 tahun ataupun boleh pendek sikit, 1 tahun setengah 1 tahun 6 bulan. Kalau S3 itu 3 tahun minimal. Mungkin juga boleh jadi 4 atau 5 tahun atau maksimum 6 tahun 6 tahun. Jadi itu yang pertama, harus pergi ke Malaysia. Spend masanya penuh di sana. Ataupun yang keduanya, mereka boleh habiskan di sini tetapi mereka harus kalau S3 itu perlu ke Malaysia sekurang-kurangnya 54 hari. 54 hari dalam masa 1 tahun. Jadi kalau dapat dihabiskan dalam tempoh itu, kita ada formulanya ada formulanya. Mungkin setiap 2 bulan harus ke Malaysia untuk 7 hari berkonferensi ataupun berada workshop bengkel-bengkel, kolokium dan macam-macam lagi. 2 bulan 7 hari Malaysia, 2 bulan lagi 7 hari di Malaysia. Akhirnya habis 3 tahun akan lengkap 54 hari itu kita semak semua, paspornya kita semak semua, kita cek bersama dengan Dikti dan sebagainya. Akhirnya akan disahkan dan lepas itu akan dapat akreditasi, programnya akan jadi betul so kita tidak tipu. Ini memang kita buat mengikut lunas-lunas undang-undang jadi maknanya sebagaimana yang Ibu tanyakan tadi, S1 pun kita bantu, S2, S3 juga kita bantu. Jadi kita buka peluang yang sama rata. Jangan ada yang rasa tertinggal. Syaratnya sendiri seperti apa nih? Syarat untuk mendapatkan beasiswa ini, apakah dia harus lulus TOEFL-nya dulu seberapa? Bagaimana? Ya, ada beberapa persyaratan antaranya mesti menghabiskan SMA ataupun 12 tahun belajar sekolah. Jadi kalau dia cuma sampai sekolah menengah pertengahan pertama tak boleh, dia mesti kena sampai SMA. Jadi cukup 12 tahun. 12 tahun itu dalam sistem pendidikan kalau seperti yang British ataupun di Malaysia itu sama dengan A-level. Jadi A-level itu syarat yang paling diperlukan untuk pergi ke S1. Kalau dia rendah lagi, maknanya dia tidak sampai untuk A-level. Jadi kalau O-level maknanya dia tak boleh pergi A1. S1 dia mesti kena tambah lagi tahun belajar di sekolahnya. Okey, now di Aceh ataupun di Indonesia tidak ada masalah. Semua okey, belajar sampai SMA cukup 12 tahun. Itu persyaratan yang pertama. Persyaratan yang kedua, mesti lulus SMA mendapat sekurang-kurangnya 6 dan ke atas. Okey, itu dia punya syarat minimal Baik. Kemudian ada TOEFL ataupun IELTS untuk yang British system. Ataupun ada satu lagi yang telah kita bina dengan Kerajaan Malaysia, iaitu kita panggil MUET, MUET, Malaysian University English Test. Tapi ini kondisinya harus ke Malaysia, ke tempat saya, universitas saya, harus tinggal sekurang-kurangnya 6 bulan. Dalam masa 6 bulan itu kita ajar dan akhirnya test peperiksaan dan insya-Allah lulus Kalau tak lulus kena ambil lagi. Kena ambil lagi. Tapi ada formulanya. Jadi itulah antara persyaratan yang utama. Selain daripada itu mesti ada pasport, mesti sijil-sijilnya ada disahkan oleh ketua kampung, oleh Pak Arif Fadilah di stempel dan sebagainya itu. Okey, maknanya betul kan. Bukan yang yang sekarang ni banyak yang tipu kadang boleh beli, kadang-kadang degree-nya atau sijil-sijilnya boleh dibeli di online Jadi bila itu semua persyaratan yang cukup, insya-Allah tidak ada masalah. Jadi juga mahasiswa ataupun adik-adik yang baru selesai sekolah menengah atasnya sudah bisa mencoba beasiswa yang paling baik dari Universitas Islam Paris ini sendiri Ada juga bisa
menghubungi langsung Pak Arif mungkin bisa ya Pak ya? Oh, bisa, untuk bisa. sharing-sharingnya Ya, ya Pak ya. boleh. Iya. Pak, Pak Arif, kalau beasiswa yang diterima oleh mahasiswa Aceh paling banyak ini negara bagian mana nih Pak? Paling banyak? Kalau ditanyakan paling banyak negara mana, kita menyebar, tersebar. Itu kan ada juga program-programnya ke Eropa sana kan banyak tuh. Ada program apa namanya itu, saya lupa. Erasmus Mundus. Erasmus ya, Iya, betul, Erasmus betul, Mundus. betul, Ya, Pak Rektor. ya. Ya. Kemudian yang ada di daerah Cina juga ada ramai sekarang kan orang-orang kita. Terus di seputaran Malaysia lebih banyak juga. Ya. Nah, Pak, simpel saja. Dari mereka yang kuliah di luar, Yeah. mendapatkan beasiswa ataupun dia dengan biaya sendiri, kemudian mereka kembali lagi ke Aceh. Yeah. Apa harapan yang bisa kita harapkan dari mereka? Yeah. Karena kebanyakan juga hanya sekedar sekolah ijazah S2 selesai, kemudian mereka kembali lagi ke dapur. Yeah. Itu bahasanya. Seperti apa, Ya, Pak? sebenarnya kalau ditanyakan harapan kita ke mereka bukan. Harapan mereka ke kita yang betul. Oke. Jangan mereka pulang nanti nggak ada lapangan kerja. Iya. Ya kan? Lapangan kerjanya nggak ada, nggak diberdayakan, nggak difungsikan. Makanya saya kemarin saya lihat waktu saya di Brunei, saya lihat banyak tuh orang kita di sana tuh. Profesor nggak mau pulang lagi. Oh ya. Ya, nggak ada lapangan kerja katanya. Ya, di Acehnya nggak ada lapangan kerja katanya. Terus ada proses-proses perekrutan yang tidak berjalan secara normal. Maka orang pintarnya nggak lulus katanya. Yang lulus ya orang-orang dia aja katanya. Maka dia akhirnya banyak keluar daerah orang kita. Maka saya bilang, mudah-mudah profesor tapi nak mau balik ke Aceh. Iya. Lebih suka di Brunei. Suka di luar. Iya. Ya, di Malaysia sana saya lihat banyak tuh. Iya. Maka saya bilang tadi itu kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang ngambil pendidikan di luar sana, ketika pulang pemerintah memastikan mereka akan tertampung, itu maksudnya. Betul. Tertampung, difungsikan, terpakai tadi itu. Jangan sampai mereka pulang lapangan kerja tidak ada, tidak difungsikan, akhirnya kan akan ambil alternatif lah ya, akhirnya keluar juga, akhirnya balik lagi keluar. Dan juga bukan sebuah kesalahan kalau mereka akhirnya diklaim oleh negara lain Ya, ya. itu dia mudah-mudah gitu tuh kan. Nah, Oke, ini pemirsa ada pertanyaan boleh langsung Iya. menelpon di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda ya. Selagi menunggu penelpon yang masuk, saya lanjut bertanya kepada Bapak Mizan ya. Iya. Ada berapa program studi yang Iya. ditawarkan di Universitas Islam Perlis ini sendiri, Pak? Okey. Sebelum saya jawab yang itu, Bu, saya cuma nak tambah apa yang Pak Arif nyatakan tadi. Ada sebuah negara, Pak, jiran kita, Ya. yang pelajar yang cemerlang, yang bagus, tidak dihantar ke luar negara. ya, Disimpan, diasuh, dididik di dalam negaranya. Yang kurang cerdik, yang kurang bagus, ni dihantar keluar. Supaya sebenarnya strateginya betul, Pak. Supaya yang bagus-bagus itu terus kekal dalam negara, terus menyumbang untuk negara. Ya. Jadi yang kurang bagus itu keluar supaya belajar dia jadi juga bagus. Dan tapi yang keduanya bagus Pak Arif cakap itu harus seimbang. Ya. Kita nak mereka pandai tapi kalau kita tidak sediakan lowongan kerja, Ya, tak jadi bisa. dia tak balance ya. Ya. Cantik. Baik. Apa yang Ibu tanya tadi itu ya, sebenarnya kita ada program daripada kita panggil asasi atau foundation. Foundation ini iaitu bagi mereka yang ada O level tadi, yang tak cukup sekolahnya 12 tahun. Okey. Itu. Baik. Oh, ada. Kita tahan dulu. Ya. Terima telepon. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa? Assalamualaikum. Ya, Salam. salam dengan Pak Hari ya. Halo, Assalamualaikum. Oh, Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hari. Halo, Anda sudah on air. Ya, Ya, Pak Hari. Silakan Pak Hari. Ya. Punya pertanyaan untuk Bapak Arif atau Bapak Mizan, silakan. ya halo. Ya, halo. Ya, halo. Pak Hari. Saya ingin Bapak Arif, Pak Rektor, Ya. hubungan misalnya TOEFL sama tingkat lulus kedua daerah. Haris. Misalkan dari kita lembaga pendidikan saya yang bisa kita bilang Ya, Pak Haris pertanyaannya kelahiran boleh. agak kurang. Halo Pak Haris, suaranya terputus-putus Pak Haris.
Ya, O- halo. Oke, Pak Aris, silakan lebih jelas Pak Aris pertanyaannya. Gimana? Pertanyaannya boleh lebih jelas? Gimana? Pak Aris, pertanyaannya boleh lebih jelas? Suaranya terputus-putus, Pak. Terputus? Oke, kita putuskan dulu ya. Ya baik, kembali lagi ke Bapak Mizan seperti Ya. apa nih? Okey Pak. Baik Bu. Jadi sebenarnya satu tadi kita ada yang foundation ya, foundation. Yang keduanya kita ada diploma. Diploma itu sebenarnya yang dapat sekurang-kurangnya 5 atau 6 dalam peperiksaan SMA itu layak pergi ke diploma. Okey, jadi setelah dia memiliki diploma nanti langsung baru pergi ke S1 macam tu diploma di bawah S1 Ya, betul. Ya. Jadi tapi kalau dia dapat 8 dia terus boleh pergi ke S1. Boleh loncat. Boleh loncat ya. Dan satu lagi persyaratannya juga mesti lulus ujian masuk perguruan tinggi negeri ya. Dia panggil UMPTN ya. Kalau lulus itu juga akan membantu untuk masuk ke program S1, S2, S3. Ya. Baik. Selain daripada itu, kita juga sebenarnya menyediakan program-program seperti kuliah. Kita ada 4 fakultas sekarang ini. Satunya adalah fakultas management, business and management. Jadi di dalam business management ini kita ada program seperti banking, seperti keuangan ataupun finance. Kita ada accountancy, accountant accountancy. Kemudian kita ada juga entrepreneurship ataupun keusahawanan. Malah kita ada satu lagi pengurusan perniagaan, business admin. Dan juga di dalam program fakultas ini juga ada management seperti pengurusan kita yang terbaru, kita bawa pengurusan masjid. Pengurusan masjid, ada pengurusan haji dan umrah. Okey. Baik, yang saya harus cepat sikit ni. Yang keduanya kita ada fakultas agama ataupun religious. Yang ini fokusnya kepada syariah, usuluddin, bahasa Arab dan juga yang lain-lain lah yang berkaitan dengan agama. Kemudian yang ketiga, kita ada satu fakultas yang kita fokuskan khusus untuk IT. Jadi IT ini bukan seperti biasa, fokusnya kepada IoT, Internet of Things. Oke, Alright? kita tahan dulu Ya, ya, Bapak Ibu. baik. Maaf. Oke, Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam. Boleh dengan suara yang lebih jelas? Iya, halo Kak, ini dengan Pipit. Iya. Silakan. Kak, ini mau bertanya. Iya. Pipit lulusan dari D3. Apakah dari D3 bisa dan jurusan untuk kesehatan sendiri apakah ada di Universitas Islam seperti itu? Dan mungkin syarat-syarat untuk D3 sendiri untuk melanjutkan atau dari S1 juga boleh, karena sekarang Pipit juga lagi sambung S1. Untuk S1 ke S2-nya mungkin jurusan apa aja, dan untuk D3 ke S1-nya mungkin jurusan apa aja di Universitas Islam Malaysia sendiri. Dan untuk syaratnya selain untuk TOEFL yang tadi, apakah TOEFL dengan IELTS juga atau memang TOEFL aja? Oke. Terima kasih Kak Pipit. Oke. Ya. Ada pertanyaan dari Pipit, Bapak Mizan. Ya. Ini dia katanya lulusan D3 jurusan kesehatan. Ya, mau sambung S1. Ya, ini syaratnya seperti apa? Apakah juga ada jurusan kesehatan di Universitas Islam Perlis atau bagaimana? Buat masa ini belum ada lagi. Belum ada, ya. Jadi kalau satu tadi fakultas tadi business management, yang keduanya fakultas religious, yang ketiga fakulti IT tapi kita fokus kepada IoT. IoT ni adalah Internet of Things. Maknanya kalau pelajarannya lebih kepada inilah, kepada komputer, kepada internet, smartphone dan lain-lain yang mana teknologi yang terkini Dan di dalam ini juga ada satu lagi program yang kita sebut big data, iaitu maklumat yang lebih besar, capaian yang lebih besar yang bukan konvensional IT. Yang keempat, fakultas yang telah kita binakan adalah yang fokus kepada logistik. Logistik termasuk seperti macam berkaitan dengan transportasi, berkaitan dengan import ekspor dan sebagainya, itu kita letak di bawah fakultas logistik. Jadi ini yang ada. Tapi kalau macam pertanyaan Pipit tadi berkaitan dengan kesihatan belum ada lagi. Doakan insya-Allah ke depan ni. Selanjutnya akan ada penambahan fakultas mungkin. Ya, boleh bisa. Selalunya kita persyaratan di Malaysia itu kita harus buat market survey.
ya. Kita harus study dulu permintaan, adakah permintaan itu sesuai, dan kita juga harus study bila mereka itu wisuda, bagaimana tentang masa depannya, ada pekerjaan atau tidak. Jadi kalau itu telah kita luluskan, telah kita ni, maka berikan izin oleh pemerintah. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Tapi boleh kita jayakan benda itu kalau ada permintaannya, insya-Allah. Ya. Permintaannya luar biasa banyak ya Pak ya. Ya, boleh, bisa. Bisa diusahakan ya. Baik, Cuma ada tadi satu, Pipit tanya tentang kemasukan tadi, tentang English ya. English, Ya. oke, Ya, baik. dia sebenarnya dia atau ya. Ya. Jadi TOEFL ini yang mengikut kurikulum Amerika. Ya. Okey, kalau dia tidak ada TOEFL, dia boleh ikut IELTS. IELTS ini yang kurikulumnya British. Tapi kalau dua-duanya tak ada, dia boleh yang ambil yang Malaysia. Kita Malaysia itu dipanggil MUET, Malaysian University English Test, begitu. Ya. Nah, mungkin Pipit sudah sangat jelas ya, sudah diinformasikan oleh Bapak Mizannya langsung ya. Untuk sementara belum ada, tapi kedepannya ya, tunggu saja kabar baiknya. Bila peminatnya juga sangat banyak, ini akan bisa penambahan ya. Ya, insya-Allah. Insyaallah. Tapi kalau dia tidak mau ya tertangguh ya, bisa ikut manajemen yang lain-lain ya. Kita seperti kita ada pengurusan kewangan, kita ada perbankan. Tapi kita setarakan nanti di tiganya itu, kalau bisa maksudnya dia akan terus masuk ke S1 tetapi boleh lompat. Iya. Maknanya bukan terus di tahun 1 Pak ya. Mungkin boleh terus masuk ke tahun 2. Tapi harus kita setarakan dulu, kita semak dulu. Harus buat pemetaan. Ya, insya-Allah. Baik, Pak Mizan, saya ingin bertanya keistimewaan dari Universitas Islam Perlis ini yang tidak ada di universitas manapun di Malaysia. Iya. Wah, ini mungkin Pak Arif pun boleh jawab ni. Ditambahin aja ya Pak ya. Baik, insya-Allah. Begini Bu ya, dan juga pemirsa. Okey. Bahasa baru tu dengan saya, tak biasa guna lagi, pemirsa. Apa uniknya Universitas Islam Perlis ini berbanding dengan yang lain-lain ya? Satu, kita bangunkan universitas ini atas konsep wakaf pendidikan. Kita panggil program ini adalah PWP, Program Wakaf Pendidikan. Jadi saya itu sebenarnya telah bicarakan dengan Tuanku Raja Perlis yang juga sebagai Chancellor. KUIPS ini harus dibina, kelainannya adalah wakaf. Jadi wakaf ini Bu ya, dan juga pemirsa, sebenarnya orang Islam itu sepatutnya boleh memberikan pendidikan di peringkat universitas ini secara percuma. Kerana kemampuan yang dimiliki oleh orang Islam itu sebenarnya cukup kuat, cukup kukuh. Tapi kerana sistem kapitalis barat itu menjadikan kita tidak mampu dan tidak ada satu keinginan untuk pergi kepada wakaf dengan secara meluas. Tapi oleh itu saya bicarakan bahawa 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun projek ini akan berjaya, tapi kita harus mulainya daripada sekarang. Jadi kalau kita berjayakan wakaf itu, pelajar boleh belajar dengan percuma. Itu ya, dengan gratis, insya-Allah. Sebab itu kita sedang usahakan dengan bersungguh-sungguh untuk dapatkan dana wakaf. Yang pertama. Yang keduanya, memang kita fokus kalau di universitas saya ini adalah pendidikan untuk asnaf. Jadi 70 hingga ke 80% pelajar di universitas saya itu adalah merupakan golongan miskin. Ya. Dan yang ketiganya juga yang menarik lagi, saya ada jumlah student yang ramai yang merupakan mualaf. Termasuk ada yang usianya lebih tua dari saya. Belajarnya cuma diploma. Bukan lagi S1, diploma. Ya. Malah dia juga sudah ada anak, sudah ada cucu. Jadi itu menjadikan bila duduk dalam kamar kuliah ya. Jadi dia itu usianya 50 tahun. Tapi belajar diploma. Yang lain itu pangkat anak-anak ya. Kita break dulu ya. Ya. Ya pemirsa, makin panas pembicaraan kita, pembahasan kita pada malam hari ini, dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di Suara Dewan.